Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Konstantino Theon. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai Daoisme. Berbicara mengenai Daoisme, tentu ada beberapa tokoh yang berperan di dalamnya untuk menyebarkan Daoisme itu sendiri. Yang pertama, Yang Shu. Lalu yang kedua, Lao Shu. Lao Shu dapat diartikan empu tua. Dan setelah Lao Shu, ada Xuan Shu. Lalu, pandangan dasar Daoisme. Daoisme terarah kepada kenyataan-kenyataan di luar duniawi. Nah, tema utamanya adalah keselarasan manusia dengan Dao dan realisasi suatu model kosmis yang tampak pada semua benda. Para Daoisme memandang Dao adalah yang maha besar, asas totalitas segala benda dan kehidupan. Dao merupakan substansi yang melalui segala benda, termasuk makhluk hidup, mewujudkan diri. Dao merupakan sumber primordial atau asal dari setiap awal dan setiap akhir. Lalu, siapa manusia menurut Daoisme? Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh manusia hanya meneliti jalan itu dan mengikuti jejak yang sama tanpa coba memaksakan pandangannya yang sempit dan tanpa hendak menyeleweng dari alamnya demi keuntungan pribadi. Sikap tersebut juga disebut sebagai Wu Wei, yang artinya tidak mencampuri. Wu Wei merupakan sikap yang berlawanan dari kekerasan. Lao Tzu yakin bahwa menggunakan kekerasan menunjukkan gejala kelemahan dan akhirnya akan mengarah pada kegagalan. Wu Wei juga dapat diartikan dengan tidak berkeinginan. Dalam arti bahwa manusia dalam pandangan Daoisme harus menghilangkan keinginannya mengikuti jalan proses alam tanpa mencampuri proses itu. Manusia yang baik adalah mengikuti jalan alam semesta sesuai dengan Dao. Manusia yang mengikuti Dao adalah yang tidak mencampuri hidup orang lain. Ia tidak memaksakan kehendaknya pada mereka, tetapi memberikan pertolongan jika orang lain membutuhkannya. Ia menolong mereka menjadi bebas, karena mengikuti Dao itulah kebebasan manusia. Lewat keterlibatannya, manusia membimbing orang yang membutuhkan pertolongan kepada kesatuan, dan kepada kesatuan itu pula manusia membebaskan kodrat dan nasib mereka. Lalu ada tiga etika Daoisme atau tiga kebajikan. Yang pertama, lemah lembut. Lao Tzu dalam Tao Te Ching menyatakan bahwa zat yang paling lembut di dunia menembusi yang paling keras. Dalam arti bahwa ketika manusia dilahirkan, ia lembut dan lemah. Tetapi ketika ia mati, ia kaku dan keras. Kekerasan dan kekakuan adalah teman dari kematian, sedangkan kelemahan dan kelembutan adalah teman dari kehidupan. Poin yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati merupakan sesuatu yang hakiki dalam sikap Wu. Kerendahan hati adalah ajaran utama Lao Tzu. Sikap rendah hati ini pertama-tama terletak dalam tetap bersatu dengan inti, dalam arti bahwa selalu dekat dengan keaslian yang sederhana dan jujur. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu berkata bahwa tunjukkan dirimu yang sederhana, rangkulah kodratmu yang asli, tahanlah rasa ingat dirimu, batasi keinginanmu. Kesederhanaan merupakan aspek yang penting dalam kerendahan hati. Lalu poin yang ketiga adalah menyangkal diri. Kebajikan ini adalah sifat yang paling mulia dari seseorang yang bijaksana. Hidup manusia bukanlah hidupnya, dalam arti bahwa hidup manusia adalah suatu harmoni yang dipinjamkan pada manusia oleh alam semesta. Kodrat manusia adalah milik alam semesta yang diberikan kepada manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak memiliki dirinya sendiri.
Oleh karena itu, manusia yang bijaksana mempercayakan dirinya yang merupakan milik alam semesta kepada alam semesta. Nah, manusia seharusnya meluluhkan diri pada Dao. Karena dengan melakukannya, manusia bebas dari kegelisahan, dia akan hidup lebih tenang dan tentram. Sebab itulah tujuan dari penyangkalan diri. Dan tiga kebajikan ini menuntun manusia dalam berperilaku dan hidup dalam dunia. Demikian materi Daoisme yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih.